Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai praktikum sebelumnya, di mana di latihan praktikum saya sudah melampirkan file Excel, di mana file Excel ini berisi kumpulan nilai dari mahasiswa, ya, mulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, kemudian ada kuis sampai dengan ujian akhir praktikum itu sudah ada nilainya semua di sini. Dan ini nilainya adalah nilai mentah. Nah, bagaimana kita ingin menyajikan suatu nilai ini agar mudah didapatkan informasinya. Nah, di sini saya sudah menyampaikan sebelumnya terkait dengan informasi itu yang diperlukan dosen itu apa sih sebenarnya? Selain tugas yang kemarin adik-adik coba kerjakan ya. Nah, sebenarnya nilai yang tadi kan adalah nilai akhir berupa huruf A, B, C, D, E. Nah, tapi nilai akhir A, B, C, D, E ini itu diperoleh dari masing-masing porsi atau persentase dari setiap aktivitas seperti kuis, tugas terstruktur itu masing-masing punya porsinya ya 15%. Nah, seperti apa? Nah, sedangkan secara umum biasanya yang ditampilkan adik-adik kalau adik-adik pengen tahu yang ditampilkan dalam satu nilai akhir itu ada nama lengkap bukan nama depan saja. Nah, ya, nama lengkap. Ini kan sebenarnya sudah ada namanya, cuma dia dipisah nama depan dan nama lengkap. Nah, kemudian di sini ada beberapa nilai, ada beberapa kolom yang itu tidak perlu digunakan. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan gimana adik-adik kalau misalkan mendapatkan kasus seperti ini, kita tinggal hapus saja. Nah, ini sekaligus materinya adik-adik bisa nanti ulang kembali ya. Jadi ID number institusi ini kan kosong semua, ini nggak perlu. Adik-adik bisa hapus. Caranya dihapus saja sampai bentuk tanda panah ini di blok, klik kanan. Kemudian delete ya. Nah, ini hapus kolom. Informasi yang saya butuhkan adalah nama depan, kemudian nama belakang, nanti akan kita gabungkan. Nah, kemudian ada NPM ya. NPM. Nah, ini dapatnya dari mana? Saya akan tambahkan satu sheet lagi. Saya beri di sini adalah biar dulu namanya ya. Di sini saya akan coba kelompokkan dulu ada nomor. Oke, nomor, Oke, nomor, kemudian di sini ada nama ya, nama lengkap, kemudian di sini adalah NPM, kemudian NPM, terus, oke ini aktivitas. Oke, saya akan coba bagi dulu nilainya berdasarkan saya akan membuat pisah-pisah dulu ya, saya pisahkan. Aktivitas akan saya pisahkan, laporan saya pisahkan, kemudian tugas terstruktur juga akan saya pisahkan. Nanti adik-adik akan tahu gimana sih, ini agar mudah dulu ya. Nah, ini nama, nomor, nama lengkap, NPM. Nah, kemudian ini saya seginilah ya. Ini nama lengkap panjang. Nah, sekarang gimana kita mendapatkan nama lengkap ya? Saya ingin mendapatkan nama lengkap dari mahasiswa ini semua. Saya akan coba tambahkan satu sheet lagi di sini. Ya. Saya ingin mengambil nama lengkap dari nama-nama yang ada di sebelah sini ya. Dari first name dan juga surname-nya. Nah, ini. Nah, ini biar beda, saya jadikan ini aja ya, kuning, default. Ini header-nya. Oke. Untuk menggabungkan teks yang ada di sebelah kirinya, ini kan kita ingin gabungan ini ya. Ini kan nama depan, nama belakang. Kita ingin gabungkan. Nama lengkap kan gabungan dari nama depan dengan surname. Rumusnya gimana? Kemarin kan sudah saya contohkan ya. Di latihan itu sudah ada. Nah, pakai apa? Sama dengan, pakai apa? Ada yang coba mau sampaikan? Pakai concatenate ya. Nah, fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan teks yang ada pada suatu sel. Teks apapun juga bisa sih. Ya. Kita tinggal pilih nih, teksnya kan ini. Teks, kemudian ingat pemisahnya setiap komputer kita harus pastikan dulu pemisahnya karena bisa jadi beda ya, selain koma. Kalau punya saya pakai koma, kemudian kita masukkan teks 2. Nah, teks 2-nya adalah sel 2 ini. Nah, kemudian sudah, itu saja yang digabung, kurung tutup, kemudian di-enter. Nah, sorry, rumusnya nggak berguna, kok nggak berfungsi di sini. Saya akan coba kopikan dulu rumusnya. Saya langsung masukkan di sini aja deh ya. Nama lengkap,
Nama lengkap sama dengan concatenate. Kemudian teksnya. Nah, ini adik-adik perlu adik-adik tahu. Mengambil sel itu tidak selalu di dalam sel yang sekarang di sheet yang aktif ini aja, Dik. Adik-adik bisa mengambilnya pada setiap sheet yang ada pada lembar kerja. Ini kan lembar kerjanya, worksheet-nya. Adik-adik bisa menggunakan semua sel yang ada di sini. Nah, misalkan ini di grid ya. Saya ingin mengambil nama depannya ini ya, first name. Kemudian koma. Kemudian baru teks yang ini. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, perhatikan di sini selnya. Nah, dia alamatnya akan terisi seperti ini. Grades tanda seru A2, berarti dia akan mengambil sel A2 pada sheet grades ya. Nah, artinya seperti itu. Nah, saya coba enter. Nah, nih mutiara. Tapi ingat saya coba tarik dulu segini. Nah, udah langsung muncul dia. Nah, di sini di masnya masih terpisahkan masih tergabung dengan tanda tidak ada spasinya. Nah, kalau pengen menggabung dengan spasi, kita bisa ubah rumusnya. Kita tambahkan di grid sini. Nah, ini kita tambahkan lagi dengan tanda petik 2, spasi, petik 2, koma. Artinya kita menggabungkan sel A2 pada sheet grades dengan spasi, kemudian digabungkan lagi dengan sel B2 di bagian grades. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ada titiknya. Nah, sekarang kita tinggal tarik aja. Nah, kan seperti ini. Jadi ada spasinya. Nah, ini halamannya, dia nomornya sampai dengan 31 ya. Oke, 31 ini saya tulis dulu nomor 1, nomor 2. Oke, kemudian tarik ya. Plus sampai 31. Oke. Nah, ini tinggal ditarik saja. Nah, ini namanya autofill. Jadi dia akan langsung mengambil fungsi yang ada pada sheet ini ya. Nah, ini saya coba tandai dulu bahwa dia adalah header. Nah, saya sekarang sudah mendapatkan tuh nomor, nama lengkap, dan juga ini nama lengkapnya. Nah, sekarang tinggal NPM. Gimana kita mendapatkan NPM? Sebelumnya sudah saya sampaikan, NPM dari mahasiswa itu selama ini dia masih tergabung dengan emailnya ya. Ada embel-embel seperti ini, npm@students.polinela.ac.id. Saya pengen mengambil tuh 8 karakter di sini. Ini kan kita lihat nih polanya. Pola dari email ini semua kan dia ada tanda @-nya. Nah, kita bisa gunakan, ini hapus dulu. Kita bisa gunakan formula left ya. Nah, ini jadi sama dengan left. Nah, kita pengen mengambil teks. Jadi left itu digunakan untuk mengambil teks dari sebelah kiri. Nah, kita lihat dulu teksnya mana. Ada di bagian grades. Nah, ini teksnya. Nah, kemudian apalagi berapa apa namanya number of chart-nya berapa? Nah, misalkan 8. Kalau misalkan kita sudah tahu 8, kita bisa isi 8. Nah, seperti ini misalkan 8. Nah, sorry. Number of chart, bentar ya. Cell number of chart-nya 8. Kok nggak keluar ya? Bentar, saya coba 2 ya. Nah, saya coba copy dulu ya. Kok nggak nampil ya? Oke. Sama dengan left. Teksnya adalah ini ya. Teksnya ini, kemudian number of chart-nya 8. Nah, ini bisa. Di sana kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Wait. Di sini nggak bisa dipisah. Kenapa ya? Oke, saya coba hapus dulu. Saya ganti alamatnya ini dengan yang di sini. Oke. Nah, ini muncul nih. Nah, udah bisa ya. Jadi gunakan left, grades, kemudian panjangnya berapa? Karakternya 8. Tapi kalau misalkan adik-adik nggak tahu panjangnya, adik-adik bisa tambahkan dengan rumus apa kemarin? Find ya. Find text. Ingin nyari teks apa? Ingin nyari teksnya itu adalah add ya. Ingin nyari add. Nah, saya coba dulu ya. Saya coba dulu add. Nah, di mana
add ini. Oh, ada di sini, ada di grid, ada di sini. Nah, terus udah ya, kurungnya kurang 1. Enter. Oh, value-nya error. Bentar, sheet. Nah, saya coba dulu. Oh, betul tadi ya. Wait. Sheet D2, kemudian start number-nya dimulai dari 1. Coba ya. Value error. Ada yang ingat rumusnya? Kalau pengen nyari teks, ntar find add, ini bukan 1 ya. Sheet-nya sheet dari D2. Oh, kok sheet? Sorry, ini namanya bukan sheet 1 ya. Nah, ini harusnya ada di grid ya. Sorry, ini harusnya ada di sini. Kemudian ini udah benar ya rumusnya di sini. Tadi saya pindah sel, makanya rumusnya pindah sheet, makanya rumusnya berubah tadi ya. Grid. Ya, saya coba. Oke, sudah dapat. Nah, tapi dia masih ada tanda add-nya. Nah, kemarin kan kita tambahkan aja min 1 untuk mengurangi jumlah karakter yang diambil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang udah dapat npm. Oke. Seperti ini. Jadi saya udah dapetin nomor, nama lengkap, npm. Nah, sekarang tadi jenis kelaminnya masih belum ya. Oke, jenis kelamin. Jadi ini bisa ambil aja gender. Gendernya tinggal ngambil aja ya dari sana ya. Sama dengan gender di sini. Caranya gimana tadi ya? Dia ada deh kalau misalkan di sebelah kirinya suatu sel itu sudah ada datanya sampai dengan di 31 ini, ada deh nggak selalu harus menarik seperti ini, nggak selalu. Jadi ada deh bisa dengan cara klik 2 kali di sini, di pojoknya klik 2 kali. Nah, ini untuk Office 2013 dia bisa. Nah, dia sudah dapat. Nah, langsung muncul. Oke, sekarang nomor, nama lengkap, npm, gendernya sudah dapat. Nah, cuman bedanya ini, Dik. Nah, ini udah dapat ya. Oke, kemudian sekarang kita akan misahkan semua nilainya. Nah, di sini untuk yang pertama ini saya akan memisahkan nilai aktivitas. Nah, ini makanya ini akan saya rename menjadi nilai aktivitas. Nah, sorry, aktivitas langsung ya. Aktivitas. Nah, ini langsung aja ya. Ini aktivitas 1. Aktivitas 1 atau enaknya gini aja lah ya. 1 ini 2. Di atasnya saya tulis aktivitas. Nah, jadi agar rapi, maksudnya nilainya yang ada di sini tuh agar didapatkan nantilah ya. Apa namanya? Ini saya merge, di merge. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, adik-adik langsung ditanya saja ya. Dipotong aja nggak apa. Oke. Nah, terus apa lagi? Aktivitas ya. Oke, saya langsung ambil aja ya. Aktivitas ini diambilnya dari nilai aktivitas ini ya. Aktivitas punyanya Mutiara. Ke enter, kemudian aktivitas ini adalah aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas 2 ini ya. Oke. Udah. Nah, udah dapat nih. Nah, untuk yang kosong-kosong ini dihapus saja, di delete. Ya. Delete. Udah dapat. Nah, udah dapat nilai aktivitas. Nah, tadi kan rumusnya yang ingin dicari apa saja sih? Kuis, tugas struktur, UTS, UAS, laporan aktivitas ya, hasil praktikum dan juga UAP. Oke, baik. Sekarang saya masuk ke ini aktivitas, kita dapatin. Nah, perlu ada adik tahu, ini kenapa kemarin saya nggak sarankan untuk dijumlahkan. Sebenarnya nilai itu yang ingin dicari itu bukan penjumlahannya, tetapi rata-ratanya. Nah, ini langsung aja ditulis aja rata ya. Nah, rata. Oke, rata. Di merge ratanya berapa, sama dengan bisa gunakan langsung average ya, average di blok. Nah, sebenarnya rumusnya standar, langsung ditarik. Oke, udah dapat ya. Nah, ini kan nggak seragam adik-adik.
nggak seragamnya gimana? Yang ini ada komanya satu, ada desimalnya hanya satu angka di belakang koma. Nah, kita akan seragamkan agar menjadi 2 angka di belakang koma. Caranya gimana? Oke, saya blok dulu ya semua ya. Saya blok sampai dengan sel paling akhir ya. Oke. Nah, caranya adik-adik bisa menggunakan tanda di bagian menu home itu ada di ribbon itu kan ada subgroup, ada grup menu namanya number. Nah, adik-adik bisa tambahkan ini. Nah, ini bisa ada decrease atau increase. Nah, ini nambahin nih. Nah, nambahin dia jadi ada 2 angka di belakang koma. Bisa sebanyak-banyaknya. Nah, tapi umumnya kan hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini untuk menyeragamkan. Nah, oke, sudah sama. Kemudian aktivitas sudah ada, rata, kemudian apa lagi ya? Aktivitas sudah. Nah, ini karena aktivitas sudah selesai, saya akan sembunyikan dulu ya, biar mudah nanti mencarinya. Jadi nilai gender, ini email, kemudian aktivitas, ini akan saya hide. Caranya gimana? Di blok aja, ya. Di blok kolomnya, diklik kanan, di hide. Nah, oke, di hide. Aktivitas 2 juga saya hide ya. Oke, saya hide. Oke, aktivitas ada lagi nggak ya aktivitasnya? Oke, nggak ada aktivitas, cuma itu aja. Nah, sekarang tinggal hasil praktikum. Hasil praktikum ada berapa nih? Ada 7 kalau nggak salah ya. Hasil praktikum 1 sampai dengan hasil praktikum. Nah, kita coba cek dulu ya. Sampai dengan hasil praktikum 7 ya. Ada 7 nih. Hasil praktikum 7. Nih. Ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini nih nilai aktivitas. Kemudian saya tambahkan lagi satu worksheet. Saya rename namanya ini nilai oh enggak, sorry, biar enggak kelamaan saya hapus saja dulu. Saya akan copy sheet aktivitas ini seluruh isinya ya. Itu akan saya copy. Caranya gimana? Gini deh caranya ngopi suatu sheet itu cara gini. Klik kanan pada nama sheet-nya, kemudian di copy. Move or copy. Kemudian jangan lupa ditentang dulu nih, create a copy. Nah, di create a copy, kemudian mana sheet-nya? Oh, ini sheet aktivitas. Oke, kalau nggak kelihatan, saya coba magnifier. Nah, ini magnifier. Oke, nah jadi ini ya, saya coba ulangi. Agar adik-adik nggak kerja 2 kali membuat tabel seperti ini, caranya gimana? Karena memang tabel sudah sama, ya udah diklik aja sini. Aktivitasnya diklik, kita copy ya. Kita move or copy pilihnya. Nah, kita pilih aktivitas, kemudian jangan lupa dicentang, create a copy, kemudian di OK. Nanti akan muncul tuh di sini. Nah, aktivitas 2. Nah, ini kita pindahkan di sebelah kanannya. Nah, caranya diklik, ditarik ya, diklik ya. Seperti ini saya coba diklik, ditarik. Nah, diklik, ditarik. Nah, saya rename dulu nih, namanya saya rename menjadi apa? Aktivitas, kemudian adalah hasil praktikum ya. Hasil prak ya, hasil prak. Nah, oke. Nah, sudah jadi hasil prak. Oke, wait, saya kembali lagi. Nah, ini sekarang adalah sheet hasil praktikum. Yang sama itu apa? Yang sama kan hanya nomor, nama, dan juga NPM. Jadi, dan gender ini sudah sama. Saya tinggal abaikan aja dulu ini semuanya. Oke, nah sekarang tinggal, ini bukan lagi aktivitas ya, tapi ini nanti adalah hasil praktikum. Nah, ini saya hapus saja. Selnya nggak apa-apa, dihapus saja. Delete. Ini saya isi dengan hasil praktikum. Nah, hasil praktikum itu ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hasil praktikum. Nah, ini saya blok, saya merge, kemudian nanti kita akan nyari di sini adalah rata. Ini di blok, di merge. Nah, udah ya. Hasil praktikum 1 kita akan ambil dari sheet grades ini ya, grades. Kita coba hasil praktikum 1 mana? Ini hasil praktikum 1 ya. Oke, diklik selnya, kemudian di enter. Nah, udah. Hasil praktikum 2. Bentar, hasil praktikum 2. Ini ya, hasil praktikum 1. Ini praktikum 2, kemudian hasil praktikum 3.
Hasil praktikum 4, hasil praktikum 5, hasil praktikum 6, dan ini hasil praktikum 7. Oke, sudah ada semua ya. Nah, sekarang tinggal tambahkan ya, sama dengan kita ambil tuh di bagian sheet grades. Nah, itu di hasil praktikum 2 ini ya. Enter. Nah, hasil praktikum 3 sama dengan masuk ke grades hasil praktikum 3. Enter. Ini hasil praktikum 4 sama dengan grades hasil praktikum 4. Ini ya. Enter. Kemudian ini sama dengan grades hasil praktikum 4, hasil praktikum 5 ya. Enter. Ini hasil praktikum 6. 6 ada di sini ya, 6. Oke, enter. Tinggal satu lagi sama dengan hasil praktikum 7. Oke, saya sudah mendapatkan 7 nilai hasil praktikum. Saya langsung aja ambil rata-ratanya sama dengan average. Nah, di blok saja dari sini, kemudian di kurung tutup, di enter. Udah dapat nih, ya. Nah, ini saya decrease jadi 2 angka di belakang koma. Nah, saya coba nih, di blok, kira-kira bisa nggak ya, autofill? Klik-klik. Nah, magic. Ya, gitu ya, adik-adik ya. Nanti yang belum, nah ini karena kosong, saya hapus saja. Saya hapus. Ini juga kosong, saya hapus. Ada lagi nggak yang kosong? Nah, ini ya, kosong dihapus, kosong dihapus. Oke, jadi itu. Nah, sekarang tinggal dirapikan aja lah ya. Dibuat rata tengah, biar rapi. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan nilai hasil praktikum ya. Hasil praktikum, aktivitas, aktivitas dan hasil praktikum sudah dapat. Nah, sekarang kita lihat nih. Karena hasil praktikum nilainya sudah saya ambil semua, nah ini saya hide saja ya. Saya hide aja dulu biar mudah nanti dapat nyari yang lain. Hasil praktikum adik kalau pengen menyelek atau mengeblok suatu sel, itu caranya nggak selalu dengan, misalkan ini kan tempatnya beda, pengen nyelek ini dan ini saja, hasil praktikum 1 dengan hasil praktikum 2, ini kan kalau pakai tanda shift, tombol shift, adik ini kan ngeblok ini, jadi range ya. Adik bisa gunakan kontrol ya, kayaknya dikontrol. Nah, gini. Nah, kalau memilih sel yang tempatnya berbeda-beda. Nah, itu juga berlaku kalau adik-adik pengen menyelek suatu baris, itu juga sama. Tekan aja kontrol. Nah, nanti sel-sel yang dipilih saja yang diblok gitu. Nah, sekarang saya akan meng-hide atau menyembunyikan kolom hasil praktikum. Nah, saya akan blok hasil praktikum 1, 2, 3, 4. Nah, ini pakai ini ya, pakai tombol kontrol. Praktikum 5, kemudian hasil praktikum 6, hasil praktikum 7. Klik kanan, kemudian di hide. Oke, sudah. Sekarang kita ambil nilai laporan praktikum ya. Nah, ini laporan praktikum 2. Kayaknya sampai dengan 7 juga nih. 3, 4, 5, ini 7 ya. Oke, laporan praktikum. Oke, kita tambahkan aja. Ini karena hasil praktikum ini udah sama, saya tinggal copy saja ya. Di move or copy, hasil praktikum, kita copy. Oke. Kita pindahkan. Kita rename jadi laporan praktikum ya. Laprak. Nah, laporan praktikum. Kurang titik nih, biar seragam. Laporan praktikum. Nah, sekarang tinggal diganti nih. Hasil menjadi laporan praktikum 1 sampai dengan 7. Rata-ratanya sama rumusnya, jadi tinggal ngapus ini saja ya. Nah, ini dihapus saja. Nah, tinggal diarahkan ke bagian laporan praktikum sama dengan bagian grades. Oke. Laporan praktikum 1. Kemudian ini sama dengan laporan praktikum 2. Sama dengan
laporan praktikum 3. Oke, enter. Sama dengan laporan praktikum 4 di grades. Enter. Dengan laporan praktikum 5. Ini sama dengan laporan praktikum 6. Tinggal 1. Laporan praktikum 7. Oke. Nah, saya sudah langsung dapatkan hasil laporan praktikum pertemuan 1 sampai dengan 7 ya. Nah, adik-adik perlu tahu di sini rata yang bawah ini kenapa dia ada tanda div ya, div. Jadi dia ini error karena pembagian dengan 0. Jadi memang suatu angka dibagi dengan 0 itu nggak bisa ya. Misalkan sama dengan 5 dibagi dengan 6 bagi dengan 0. Dia akan error. Jadi arti dari hashtag div garing 0 tanda seru ini artinya adalah error ya, atau tidak bisa membagi dengan 0. Jadi pembagian dengan 0 itu tidak bisa. Karena dia kedeteknya pembagian dengan 0, kenapa? Karena ini kan kosong semua. Nah, nggak bisa dia average-nya. Oke, itu pengetahuan. Sekarang saya blok, kemudian di flash fill aja ya. Nah, udah. Sudah dapat nih ya. Nah, ini kosong dihapus. Kosong ini dihapus biar tidak mengganggu nantinya ya. Nah, oke. Sekarang sudah dapat nih, laporan praktikum. Aktivitas hasil praktikum, laporan praktikum. Nah, sekarang laporan praktikum ini saya hide ya. Oke, laporan praktikum. Di hide. Di hide itu maksudnya disembunyikan, Dek ya. Jadi dia tidak dihapus, tapi hanya disembunyikan. Ini kelihatannya dari mana? Dari nama kolomnya. A, B, C, kemudian ada I. Oh, berarti D, E, sampai dengan H itu di hide. Nah, untuk menampilkan lagi nanti gimana? Di blok aja di sini. Di C dengan I itu di blok. Kemudian diklik kanan, ada tulisan tuh nanti unhide. Ya. Nah, itu dipilih, nanti akan muncul. Tapi nanti silakan dipraktekkan aja. Oke, kemudian di sini ada, ini latihan ini kosong, di hide saja. Kemudian poin UTS ini juga kosong, di hide saja. Nah, udah ya. Ini juga nggak perlu nih, di hide saja nih. Nah, sekarang tinggal tugas terstruktur ya. Tugas terstruktur 1 dan tugas terstruktur 2. Cuma ada 2. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di sini. Saya copy untuk laporan praktikum. Move or copy. Laporan praktikum. Nah, saya pindahkan. Saya rename, saya ubah menjadi tugas ya, tugas saja, tugas terstruktur. Nah, ini kita rename jadi tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur cuma ada 2 tadi. Nah, untuk yang 3 sampai dengan 7 kita hapus saja. Klik kanan, delete. Nah, untuk rata-rata itu rumusnya sudah otomatis, Dek, karena tadi kolom yang tadi dihapus, kolomnya tadi dihapus, maka nanti di rata ini ada otomatis nanti langsung pindahnya ke yang aktif aja, yang masih ada aja. Nah, ini kan cuma ada E3 dan F3 ini ya, E3 dan F3, EF aja. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kita hapus saja. Kita hapus, kita masukkan nilai tugas terstruktur. Tugas terstruktur 1 dan tugas terstruktur 2. Oke, baik, di blok flash fill. Nah, oke, ini kosong nih dia. Nggak ngumpulin tugas nih. Harusnya E. Nah, nanti yang adik perlu ketahui di sini. Ini saya sudah dapat ya tugas struktur. Nanti akan saya bahas lagi ya. Nilai terkait dengan nilai yang kosong ini. Pak, harusnya kalau misalkan satu orang ini mengumpulkan tugasnya hanya 1, nilainya kan harusnya nggak sama seperti ini. Ini artinya kan curang. Beda dengan ini kan dia 85. Tapi ketika ini ratanya 83. Ini kan kelihatan deh ya. Nah, nanti ada pengolahannya lagi seperti apa? Ada. Tapi nggak akan saya bahas di sini ya. Nanti dulu. Kita selesaikan dulu ini semua ya. Aktivitas, hasil praktikum, laporan praktikum, terakhir ada kuis ya. Kuisnya cuma 1. Karena kuisnya cuma 1, nggak apa-apa. Saya pisahkan aja lagi di sini. Saya langsung copy.
Move or copy. Apa ini tugas? Pindahin, saya rename dulu. Saya ubah jadi namanya quiz ya. Karena quiznya cuma ada satu. Jadi ini adalah nilai quiz ya. Sorry. Quiznya di sini aja langsung. Ini dihapus saja. Ini dihapus. Kemudian di rata ini juga dihapus saja. Ini langsung nilai quiz ya. Oke. Ini dihapus dulu. Kita ambil nilai quiz. Karena biasanya quiz itu ada 2, tapi ini nilainya karena saya cantumkan cuma 1, jadi 1 saja nggak apa-apa. Quiz. Oke, sudah dapat. Oke, komanya masih belum sama ya. Kita tambahkan lah. Ya sama. Oke. Nama lengkap nilai quiz sudah ada semua. Sekarang ini ya, UTS, UAS, UAP. Oke, karena ini kuisnya sendirian, saya langsung tambahkan aja di sini ya. Kuis, kemudian di sini saya tambahkan nilai UTS. UTS, kemudian ini adalah UAS. Di sini ada UAP. Nah, oke, ini di merge saja. Oke, UTS. Sama dengan ini UAS. Kemudian ini adalah UAP ya. Oke, UAP. Oke, saya sudah dapat di autofill. Nah, tinggal di rata tengah ya. Dibuat rata tengah. Oke. Jadi nilainya saya sudah dapatin semua. Nilai aktivitas, hasil praktikum, laporan praktikum, tugas. Nah, ini nilai kuis ya, saya rename dulu. Ini kuis, kemudian UTS, UAS, dan UAP. Oke, kuis, UTS, UAS, dan UAP. Nah, saya sudah dapat semua nih. Nah, sekarang tinggal caranya gimana? Kan gini ya, bedanya kalau adik-adik itu tampil langsung ngolah di sini, itu kan kurang rapi. Nah, makanya saran saya memang ketika nanti adik-adik itu mengolah suatu data yang banyak, mending dipisah-pisah aja dulu per bagian, biar tidak bingung. Jadi kita pisah aja dulu, ada aktivitas, ada hasil praktikum. Meskipun sebenarnya Excel tuh bisa langsung kita buat filter menu satu sheet saja, tapi langsung memfilter semua yang kita inginkan itu bisa, itu sebenarnya juga bisa. Tapi untuk tahap ini biar untuk belajar jadi seperti ini. Nah, kita pisah aja dulu ya, aktivitas, hasil praktikum, laporan praktikum, tugas, kemudian kuis, UTS, UAS, dan UAS, dan UAP. Nah, sekarang seperti tadi saya sampaikan, Pak, ini kan ada dihitung rata tuh. Nah, sedangkan ini kan aktivitas dia ada nggak ngisi tuh. Masa ratanya segini ya? Nah, dapatnya rata seperti ini. Harusnya kan nggak seperti itu ya, nggak fair lah kalau seperti ini. Nah, caranya gimana? Karena aktivitas yang kosong ini, adik-adik ganti dengan 0, diisi aja dengan 0. Nah, karena kan sebenarnya sama aja dengan dia tidak mengerjakan atau tidak aktif gitu ya, bisa diisi dengan 0. Nah, sedangkan yang lain ini. Nah, ini dia nggak masuk nih ya. Maaf, Faras, 0. Nah, makanya nanti dia dapatnya seperti ini. Karena gini deh, rumus average, rata-rata, dia akan menghitung nilai rata-rata dari sel yang kita pilih. Tapi kalau selnya itu kosong dengan 0 beda. Ini 0. Tapi kalau ini kosong. Average itu dia hanya menghitung sel itu ketika ada nilainya. Tapi kalau nggak ada nilainya, dia akan abaikan. Makanya ini sama aja ratanya dia menghitung ini aja gitu. Menghitung nilai 75 ini gitu. Tidak dihitung rata-ratanya. Makanya kita perlu menambahkan pada suatu sel yang kosong itu dengan nilai 0 gitu loh. Karena kan kita pengen cari rata-rata. Kalau kosong kita ganti dengan 0. Nah, ini yang nanti akan berdampak pada hasil nilai akhir. Nah, oke, hasil praktikum. Kita akan cek nih. Mana sih yang kosong? Nah, ini kan kosong. Kosong, 0 ya. Kosong kita ganti dengan 0. Ini saya copy aja, saya paste di sini ya. Nah, kemudian ini juga kosong nih. Karena ini pasti ada yang dapat nilai E gitu. Nah, jadi biar nilainya ini ya, ketika nanti di rata-rata itu nggak jomplang atau nggak rusak, kita harus mengisi data-data yang kosong ini.
Laporan praktikum ini juga kosong, dia nggak ngumpulin. Nah, ini kan kasihan tuh nanti. Ini dia udah ngumpulin lengkap, siapa nih Haldian, dia ngumpulin lengkap, tapi nilainya cuma 71, sedangkan dia yang ngumpulkan cuma 2, hasilnya kok 70. Nah, ini kan nggak fair. Nah, makanya kita harus isi dengan yang kalau nggak ngumpulin ya kasih 0 lah dia. Nah, gitu. Adik-adik kalau pengen tahu penilaian, gitu caranya saya nilai. Gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir gitu adik-adik. Oke, ini udah dapat ya. Udah kosong, yang kosong-kosong sudah saya ganti. Sekarang ke tugas sekarang. Nah, tugasnya ada yang kosong nih. Nah, kosong. Oke, cuma 2 ya. Kuis ada nggak nih yang kosong? Nggak ada. Ini kan aneh nih. Mahasiswanya nggak pernah ngumpulin tugas, tapi ikut kuis, UTS, UAS, dan UAP. Karena kemarin saya random sih ya nilainya. Oke. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan nilai ini semuanya. Langkah berikutnya apa? Kita cek di sini. Nah, kita akan mencari tuh nilai akhir, ya rata-rata nilai akhir. Kemarin kan adik-adik ketika suatu nilai itu didapatkan, adik-adik bisa gunakan untuk pemeringkatan. Nah, untuk memeringkatkan kan kita harus tahu rata-rata nilai akhir mereka berdasarkan porsi dari setiap komponen ini. Nah, kita akan buat dulu kolomnya seperti ini ya. Yang ada kuis, tugas struktur, UTS, UAS, laporan aktivitas, hasil praktikum, dan UAP. Kita akan buat ini dulu. Nah, caranya gimana? Ini ada nilai kuliah dan nilai praktikum. Nah, kita akan buat di satu sheet baru ya. Kita buatnya sheet baru saja. Nah, oke, saya perbesar dulu. Ini saya tulis dulu nomor, kemudian nama, kemudian ini NPM gender dulu ya. NPM atau gender dulu tadi? Oh, NPM ya. NPM, kemudian gender. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini sesuai dengan ini ya. Kuis tugas struktur UTS ya. Nah, kuis. Nah, kuis aja lah ya. Kuis, kemudian ini tugas terstruktur, kemudian tadi UTS, UAS, laporan praktikum. Nah, UTS, UAS, kemudian ini laprak ya. Laprak, laporan praktikum, aktivitas, ini laporan aja ya. Laporan, kemudian ini adalah aktivitas, dan ada hasil praktikum dan UAP ya. Hasil prak dan UAP. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai-nilai ini semua. Oke, kenapa saya buatnya tidak saya copy dari sheet ini? Karena seperti ini adik-adik. Nanti karena ini adalah formatnya untuk pengolahan nilai akhir. Nanti saya pengen tuh mencari beberapa informasi lainnya. Makanya saya nggak akan mengopi data-data yang ada di sini, gitu. Nah, tapi saya hanya mengopi ini aja. Nah, saya pengen mengopi ini. Nomor, nama lengkap, dan NPM. Ini saya copy dan sampai dengan gender ya. Ini saya blok, saya copy. Saya akan tunjukkan perbedaannya copy saya deh ya. Saya copy ya, klik kanan di copy. Nah, kalau adik-adik klik kanan di sini, klik kanan kemudian paste, langsung di Ctrl V atau di paste saja, itu bisa. Tetapi yang di paste itu apa? Ingat di sini. Yang di paste adalah rumusnya. Rumusnya itu ngikut. Saya nggak ingin mengambil rumus ini gitu. Nah, saya hanya ingin mengambil datanya saja. Caranya gimana? Saya blok, masih saya copy ya. Nah, caranya gimana? Ini diklik kanan di sini. Kita pakai pastenya paste spesial. Paste spesial itu paste by value. Nah, ini caranya bisa pilih di sini paste spesial, kemudian pilih yang value ini, paste value. Nah, atau langsung aja di sini ya, value. Artinya apa? Artinya data yang saya copy ini hanya langsung berisi datanya, bukan rumus. Nah, ini kan terlihat tadi di formula. Bentar ya. Nah, di bagian formula ini bukan lagi rumus ya, tapi dia ada datanya langsung. Ini ada titik, tinggal hapus. Nah, jadi ini langsung datanya, data semua. Jadi bukan lagi formula. Nah, berbeda dengan yang ada di sini tadi. Nah, contoh yang hasil praktikum. Nah, dia ketika saya klik di sini, dia formula. Ketika nanti di copy, kalau langsung di paste,
Ctrl C, Ctrl V, dia nanti kepastanya adalah formula. Nah, untuk kali ini saya nggak pengen seperti itu dulu, ya. Mungkin sangat membantu sih, tapi di sisi lain nggak. Oke, ini kembali lagi ke sisi 8, saya rename dulu. Ini saya tulis nilai akhir ya. Nilai akhir. Oke. Nah, terus Pak, itu kok ini ya ada, oh sorry Adik, mungkin Adik nanti akan bertanya-tanya, Pak kok bisa cepat banget sih ngelebarin melebarkan kolomnya. Jadi caranya gini Dik, kalau misalkan pengen Adik ingin cepat melebarkan kolom ini tanpa harus geser gini, Adik bisa gunakan klik 2 kali di bagian ketika ini sudah bentuk tanda plus ini ya, klik aja 2 kali. Nah, dia akan menyesuaikan lebar kolom itu sesuai dengan panjang dari teks yang ada di dalam selnya. Ini kan teks yang paling panjang di sini kan ini nih, Muhammad Efrians Ananta. Dia akan menyesuaikan panjang lebar kolom ini akan menyesuaikan dengan nama teks terpanjang pada sel di bawahnya gitu. Nah, begitupun juga yang NPM gitu. Nah, terus Pak ini kok ada tanda seru tanda petik ini apa ya? Kita lihat di sini. Bilangnya apa sih dia? Dia bilang tuh, the number in this cell is format as text. Jadi ini formatnya teks. Nah, kalau pengen dihilangin, sebenarnya nggak masalah sih ya. Di blok aja, Adik. Di blok, kemudian tanda serunya diklik, dipilih aja. Ignore juga bisa. Ignore. Nah, oke. Nanti hilang dia. Ignore itu maksudnya abaikan. Oke, di sini saya udah dapat ya. Saya tepeli dulu. Nomor nama, NPM, gender, kemudian quiz. Nah, sekarang saya akan masukkan nilai quiz. Nilai quiznya juga akan saya copy aja dulu ya. Quiz, ini ya. Nilai quiznya saya copy aja dulu. Saya copy semua ya. Saya copy quiz, UTS, UAS, dan UAP. Di copy sampai sini. Oke, saya copy. Tapi di pastanya hanya nilai, karena saya ingin mengambil nilainya saja. Oke. Wait, sorry. Untuk quiz ini nggak apa, kita pakai formula aja ya. Quiz itu ada di sini. Nah, kemudian tugas terstruktur, karena tempatnya beda-beda ya. Tugas terstruktur ini kita ambil rata-ratanya. Kemudian UTS itu juga sama ya, hanya satu nilai UTS. Kemudian UAS ini di UAS. Laporan praktikum, di laporan praktikum rata-rata. Kemudian aktivitas, kita pilih nilai aktivitas di bagian rata. Kemudian hasil praktikum sama dengan ke hasil praktikum. Nah, hasil praktikum ratanya. UAP juga sama di bagian UAP di sini. Oke, saya sudah dapat nih. Nilai ini semua. Tinggal di blok, di flash fill. Kemudian biar seragam saya jadikan 2 angka di belakang koma. Oke, 2 angka di belakang koma. Terus di rata tengah ya. Oke, udah dapat nih. Nah ya, tinggal kita buat persentasenya. Oke, ini saya pindah dulu ya ke atas ya. Saya pindah dulu. Ini lebarnya biar sama. Saya blok dulu semuanya. Klik 2 kali. Oke, nggak sama nih. Kolom width-nya saya jadikan 6 ya. Oke, 6. Ya, ini nih. Ada yang kelewatan, Adik. Ini saya cut dulu. Pindahin ke atas. Nah, kita lihat nih. Quiz dia butuhnya 15% ya. Oke. Nah, ini Adik perlu tahu 15%. 15%, saya ketik 15, kemudian persen. Nah, secara otomatis untuk Excel itu, ini kan awalnya adalah general. Adik perhatikan di sini di bagian di menu home, di bagian number, defaultnya aslinya kan ini general ya, general. Nah, tapi ketika nanti kita isi dengan suatu persentase, data persentase seperti ini 15%, dia akan berubah tuh jadi percentage ya. Nah, ini otomatis sih sebenarnya percentage. Tapi kalau nggak berubah otomatis, Adik ubah nanti menjadi percentage ya. Nah, tipenya di sini, tipenya bukan lagi general ataupun number, tapi langsung ke
percentage. Nah, ini. Oke, seperti itu. Tapi Excel pinter kok. Dia udah tahu tugas terstruktur, dia berapa nih tugas terstruktur? 5% ya. Oke, 5%. Oke, UTS 15, 15, 15. Oke, ini 15% UTS. UASnya juga 15%. Laporan praktikum juga 15%. Untuk aktivitas 5%. Ya, 5%. Kemudian hasil praktikum itu adalah 10%. UAP itu adalah 20%. Nah, oke. Saya sudah dapetin ini persentasenya. Nah, ini saya tambahkan sel lagi di atasnya. Caranya, karena ini kan udah mentok nih. Ada di baris ke-1. Kurang ya. Di klik kanan, di insert ya. Nah, kita lihat nih. Nilai kuliah itu nilai kuis sampai dengan UAS ya. Nilai kuis sampai dengan UAS. Ini saya copy aja. Nilai kuliah 50%. Oke, jadi sampai kuis sampai dengan UAS. Oh, sorry, di sini aja pastinya. Oke, itu nilai kuis sampai dengan UAS. Ini adalah nilai kuliah. Kalau nilai praktikum itu 50% dari praktikum sampai dengan UAP ya. Nih. Nah, di sini saya paste. Jadi di merge saja. Oke, tinggal di merge, di merge, di merge, di merge, kemudian di blok lagi semuanya, kita atur rata tengah. Oke. Udah ya. Dan nih dapat nih. Ya. Nilai, nomor, nama, NPM, gender, kemudian nilai kuliah. Nah, sekarang kita tinggal mengelolanya. Nah, kita kan tinggal menghitung nilai akhir di sini. Sini saya tambahkan nilai akhir ya. Nilai akhir ya. Nilai akhir. Nah, oke, ini saya merge, kemudian saya wrap text. Nah, nilai akhir. Nilai akhir ini diperoleh dari mana? Ini kan ada porsinya tuh. Nah, berarti ini ditambahin semua adik-adik. Ditambahin semua, tetapi per persentasenya. Nah, sama dengan kita ambil 15%. Ya. 15% dikalikan dengan nilainya ini ya. Nilai ini. Ditambah. Ingat adik-adik nggak perlu khawatir, nggak harus dipakai kurung untuk di sini. Sebenarnya boleh pakai kurung. Ya. Di kurung ini boleh. Ya. Ini kan E3 ini maksudnya kan ini ya, E3. Ini tanda kurung ini boleh. Karena tapi kalau nggak pakai tanda kurung juga boleh. Kenapa? Karena ingat derajat antara perkalian dengan penjumlahan itu akan didahulukan perkalian. Nah, jadi kalau misalkan lupa nggak ngasih tanda kurung itu nggak masalah. Hasilnya akan sama. Nah, tapi bagusnya dikasih tanda kurung adik-adik gitu. Biar untuk membedakan ini nih hitungannya yang mana gitu. Oke, ditambah kemudian buka kurung, nilai yang ada pada ini E ya. Kemudian 5% dikalikan dengan 82. Kurung tutup, tambah, buka lagi, yang ini, TS 15% dikalikan dengan 62. Kurung tutup, tambah, oke, wait. Ini UAS, dikalikan dengan nilai UAS-nya, kurung tutup ditambah laporan praktikum, persentase laporan praktikum, kali ini aktivitas dikalikan dengan nilainya, kemudian hasil praktikum dikalikan dengan hasilnya, kemudian tinggal satu lagi nih, UAP dikalikan dengan UAP-nya. Oke, kemudian di enter. Nah, sudah dapat nih adik-adik. Nah, ini saya jadikan 2 angka di belakang koma. Sorry. Nah, oke. Nilai akhir dia adalah, nilai akhir mutiara itu adalah 70,03. Nah, kita tinggal tarik aja. Nanti akan ada yang error. Gitu ya. Nah, sini aja dulu nariknya. Nggak usah banyak-banyak. Nah, loh Pak. Itu kok jadinya 46.000, 48.000, 48.000, 44.000. Kenapa?
Ingat di sini adik-adik. Oke, sorry ini kurang panjang nih, saya samping. Dia ingat yang di blok adalah ini semua. Diperhatikan di sini nggak akan bergeser ya. Ini nggak akan bergeser. Nah sekarang ketika saya coba lihat rumus yang di bawahnya, nah dia bergeser tuh. Harusnya kan ini tetap 15%. Harus tetap persentase yang atas, tapi dia bergeser. Nah yang bawah udah bener, tapi yang atas ini kok bergeser? Harusnya kan tetap di atas ini. Nah, begitupun sampai yang di sini nanti. Loh kok di sini ya? Harusnya kan yang atas ini kan persentase ya. Nah, ini bukan E8, harusnya tetap E3, harusnya tetap di sini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang itu adalah karakteristik dari Excel. Nah, untuk menangani hal tersebut gimana caranya? Nah, itu ada di materi yang namanya adalah absolute value ya, nilai absolutnya. Nilai absolut itu maksudnya ketika nanti kita mendefinisikan ini sebagai absolut, ini kan harusnya absolut. Absolut itu maksudnya ketika nanti kita geser-geser sel, ini kita autofill seperti ini, harusnya dia nggak berubah posisi rumusnya ini harusnya tetap di atas ini. Nah, caranya gimana adik-adik? Nah, adik-adik tambahkan saja di rumusnya itu. Nah, ini rumusnya ini. Di bagian E, ini kan nggak pengen geser tuh. Adik-adik, ini kan E3. E3 itu ini. Nah, tambahkan tanda dolar antara E dengan 3. Nah, tambahkan tanda dolar seperti ini. Ini artinya kolom E itu barisnya akan tetap pada baris ketiga. Nah, ini juga bisa duanya juga bisa. Kalau ini artinya artinya kalau misalkan tanda dolar E kemudian dolar 3 artinya sel E3 itu dikunci semuanya, baik baris dan kolom. Jadi kalau misalkan nanti rumus ini ditarik kanan kiri, nilai ini akan tetap E3 seperti itu. Nah, tapi ini kan hanya bagian ini saja ya, bagian barisnya saja yang kita tidak ingin berubah. Nah, mungkin biar tahu adik-adik 122 ini aja dulu ya. Tambahkan dolar. Oke, ini juga dolar. Di bagian ini ya, yang F ya, F3. Kemudian ini dilihat dulu, ini apa? G3, H3. Ini kan H3. Ya. Oke, ini dolar. Ini H3. I3. Tanya, kemudian J3. Nanti di materi LMS sudah ada. Nanti adik-adik silakan bisa dicoba latihannya di sana. Nanti akan saya open. Oke, kemudian udah semua ya. Nah, tinggal di enter. Nah, tetap nilainya tetap, tapi ketika nanti ditarik ke bawah, perhatikan. Ingat atasnya akan tetap terkunci ya. Dia tidak akan ikut bergeser ke bawah. Nah, ini dinamakan dengan fungsi absolut ya, menggunakan tanda dolar antara nama kolom dengan nama baris. Nah, ini bisa salah satu. Kalau misalkan dolarnya itu di angka 3, nah, di angka 3 sambil contoh ini aja dulu ya. Sambil contoh ini saya hapus dulu agar adik-adik tahu bedanya, biar nggak panjang. Kalau tanda dolarnya itu di angka 3 saja, jadi dolar terus kemudian angka 3, maka ketika nanti ditarik ke bawah, dia tetap angka 3, tetap kekunci barisnya. Barisnya kekunci. Tapi kalau nanti ditariknya ke kanan, ini kan kita bergeser kolom, maka kolomnya akan berubah. Nah, kok jadi F? Harusnya kan pengennya tetap di sini E. Nah, itulah fungsi penguncian suatu sel menggunakan tanda dolar yang dinamakan dengan absolute itu. Seperti itu. Nah, ini saya balikin lagi, udah ya. Langsung saya flash saja ya. Autofill di sini. Oke. Sudah dapat ya. Nilai akhirnya sudah dapat nih nilai akhirnya. Nah, sekarang tinggal terakhir mengubah nilai akhir ini menjadi huruf ya. Kita kenal dengan huruf mutu. Oke, huruf mutu ini saya merge, saya wrap text. Huruf mutu. Nah, yang huruf mutu itu kan diambil dari nilai akhir. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Sorry. Huruf mutunya di dalam ini ya. Nah, ini saya coba copy dulu. Taruh sini. Source.
Match destination. Oke, saya udah dapat nih. Sudah saya paste, ya ini hurufnya. A itu ketika lebih dari 75,4. Oke, saya langsung aja ya. Sama dengan, ini kan udah bisa adik-adik. If nilai akhir, kemudian nilai akhir ini lebih dari, sama dengan 75,4 ya. 75,4, kemudian dia akan mendapatkan, jika benar, nilainya adalah, apa ya, A ya. A, kemudian tambah if nilainya ini, M ini saya langsung aja ya. Ini antara 65 sampai dengan 65,5 sampai dengan 75,4. Berarti kan di atasnya 65,4. Nah, lebih dari 65,4, nah, berarti dia kan dapatnya adalah B. Nah, kemudian if nilai akhir, if, tanda kurung bukanya belum ya. If nilai akhir lebih dari 54,9, berarti kan ini ya. Nah, 54,9. 54,9, berarti dapatnya berapa? Nah, dapatnya apa dia? Kalau di atas 54,9 kan berarti di sini dia. Dapatnya adalah C. C, kemudian if nilai akhir lebih dari C. C itu berarti D ini ya, lebih dari 45 ya. Lebih dari 45. Ini 45,0 ya. Berarti lebih dari 45. Kurang dari. Kurang dari ya. Kurang dari, kok kurang dari 45 kan D kan ini. Antara 45 sampai dengan 54,9. Berarti kita M-nya kita buat 44,9 ya. 44,9. Karena kan lebih dari 44,9 kan berarti dia dapatnya D. Nah, ya dapatnya D. Dapatnya D. Nah, selainnya dapatnya apa? Selainnya dapatnya kan E. Nggak usah tulis, tinggal aja E. Nah, tinggal kurung tutup. 1, hijau, kemudian ungu, merah, dan hitam. Nah, ada, dapatnya B dia. Oke, syarat tengah. Tinggal ditarik nih. Klik 2 kali. Nah, C. Nah, ada deh. Nilainya seragam nih A, B, C ya. A sampai dengan C aja ya. Oke, itu dia. Jadi gitu deh, ini maksudnya if M5, jadi kan nilai akhir lebih dari 75,4 kan dapatnya A. Nah, kalau nilainya lebih dari 65,4, karena kan B ini kan 65,5 sampai 75,4. Artinya kan di atas 65,4. Nah, gitu caranya, logikanya gitu. Jadi kalau di atas 65,4 berarti kan dapatnya B. Kalau di atas 54,9 berarti dapatnya C. Nah, kalau di atasnya 44,9, karena kan ini 44,9 itu ini. Nah, dapatnya adalah D. Nah, selain itu adalah E. Oke. Nah, dapat nih huruf mutu. Nah, oke, ini nggak apa, saya simpan saja. Nanti ini akan saya share ya, akan saya share di LMS. Jadi adik-adik nanti silakan bisa digunakan untuk latihan. Bagusnya lagi kalau videonya silakan adik-adik nanti ditonton kemudian diulangi lagi ya. Diulangi lagi biar paham. Oh, caranya seperti ini cara menggunakannya. Oke, sekarang huruf mutu sudah dapat. Nah, sampai sini aja dulu ya. Jadi untuk pembahasan praktikum 1 sampai sini saja. Oke, baik. Untuk praktikum yang 1 pembahasannya sampai sini saja dulu, karena nanti kan ada pemeringkatan. Nah, itu seperti apa? Kita nantikan di praktikum berikutnya. Terima kasih. Saya coba stop dulu ya.